dalam sebuah suku pasti memiliki keunikan suatu hunian ya, karena Batavia atau Jakarta merupakan tempat di mana berbagai multi etnis ada dan diterima dengan baik. Untuk jenis rumah ketiga suku Betawi disebut rumah kebaya atau rumah bapang. Rumah adat ini yang resmi diakui. Disebut rumah kebaya karena bentuk atap yang menyerupai pelana yang dilipat, dan apabila dilihat dari samping maka lipatan-lipatan tersebut terlihat seperti lipatan kebaya. Bentuk dari rumah bapang atau kebaya begitu sederhana, berbentuk persegi, memiliki pembagian layaknya rumah pada umumnya. Ada ruang tamu, ruang keluarga, ruang tidur, kamar mandi, dapur, dan teras. Masyarakat Betawi biasanya membagi rumah menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu bagian umum atau semi public. Bagian ini terletak pada bagian depan seperti teras dan ruang tamu. Kedua ruangan tersebut bisa leluasa untuk menerima tamu datang dan duduk. Bagian pribadi terletak di belakang seperti ruang makan, kamar tidur, dapur, dan pekarangan belakang. Area ini hanya boleh dimasuki oleh orang-orang dekat dari pihak pemilik rumah. Ciri khas lain dari rumah kebaya adalah memiliki serambi berukuran luas. Fungsinya menerima tamu sebagai teras untuk bersantai dan untuk bercengkrama, bisa dengan seluruh anggota keluarga. Teras ini juga dikelilingi dengan pagar kecil setinggi 80 cm dengan motif yang sangat khas. Memiliki tangga kecil yang terbuat dari batu bata tersusun 3 sebagai jalan masuk ke arah serambi rumah tersebut. Uniknya dari rumah kebaya ini memiliki kamar tamu yang disebut paseban. Desain kamar begitu indah untuk menghormati para tamu yang akan menginap. Pintu rumah atau pintu kamar diberikan motif ukiran. Atap bertepi renda kebaya. Namun bila tidak ada tamu bermalam, paseban digunakan untuk tempat beribadah. Yang terakhir, rumah adat Betawi disebut rumah gudang. Rumah gudang ini dipengaruhi oleh kerajaan Tarumanegara pada abad ke-5. Banyak dijumpai di daerah pedalaman. Secara struktur, rumah gudang memiliki pola 4 persegi panjang dari depan ke belakang. Atap berbentuk pelana dan memiliki tambahan atap berupa jurai. Pada bagian depan rumah berupa sepenggal atap miring yang disebut juga topi dak atau markis. Pembagian ruangannya terdiri dari ruang depan untuk balai-balai, ruang tengah adalah kamar tidur depan untuk anak perempuan, sementara untuk anak laki-laki tidur di balai-balai. Kasihan juga ya konco-konco. Kemudian ada ruang makan pendaringan. Pendaringan ini sama sih kayak bahasa Jawa, yaitu tempat untuk menyimpan bahan makanan dan lain-lain. Ada juga ruang belakang, yaitu dapur dan kamar mandi. Pembangunan jenis rumah ini semakin banyak ketika Belanda masuk menguasai daerah Batavia atau Jakarta. Rumah-rumah tersebut dijadikan gudang-gudang penyimpan rempah-rempah sebelum dibawa berlayar ke Eropa. Mungkin karena itu ya disebut sebagai rumah gudang, karena dikorelasikan dengan gudang-gudang yang dibangun di kemudian hari oleh penjajah Belanda. Nah, semuanya udah lunas nih. Ada 4 tipe atau 4 rumah adat Betawi yang kita pelajari hari ini. Kalau penjelasan Cak Mul ada yang kurang tentang 4 desain rumah adat Betawi, mohon masukannya ya konco-konco. Mungkin konco-konco lebih ahli dalam sejarah atau perkembangan rumah adat Betawi. Nanti boleh kok Cak Mul dikasih masukan di kolom komentar kayak biasanya.
Kemudian kalau konco-konco suka dengan video-video tentang sejarah atau rumah-rumah adat suku-suku lain di Nusantara, boleh kok konco-konco request ke kolom komentar Cak Mul. Nanti Cak Mul berusaha menyampaikan semaksimal mungkin sepengetahuan Cak Mul. Itu aja konco-konco, hari ini video sharingnya dari Cak Mul. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan, tetap semangat dan matur suwun.